Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Mohon maaf Pak, waktunya diganggu sebentar. Ada hal yang ingin saya berbincang dengan Bapak terkait kepemimpinan Bapak mungkin di sini ya. Selaku kepala SMK, SMK Komunika ya di daerah Kembang. Pak, saya ada tugas dari guru penggerak untuk sharing terkait kebijakan Bapak selama menjadi kepala sekolah, pemangku kebijakan di sini mungkin ingin saya tanyakan yaitu terkait adanya dilema-dilema ya. Dilema itu ada dua hal yang harus diputuskan oleh Bapak. Diantaranya apa? Mungkin seperti apa yang Bapak lakukan selama ini ketika terjadi sebuah permasalahan. Oke, Bapak baik saja. Bapak mungkin selama ini menghadapi beberapa hal-hal ya selama kepemimpinan Bapak di sekolah ini. Bagaimana Bapak mengidentifikasi terkait kasus-kasus yang di dalamnya ada dilema etika ataupun bujukan moral. Mungkin seperti apa yang Bapak identifikasi dari permasalahan tersebut, apakah ini termasuk dilema atau termasuk bujukan moral? Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama dilihat dari kasus yang diterima dulu yang terjadi, apakah kasus tersebut termasuk dalam kebijakan yang apa yang harus dipertimbangkan, dilihat dari segi kasusnya, karena memang untuk kasus-kasus yang terjadi sering melibatkan antara perbandingan ya, dilema antara etika dan moral. Kalaupun dilihat dari segi masalah, apa dulu yang harus kita pertimbangkan, apakah dari sisi kebaikannya atau dari sisi keburukannya, atau memang sama-sama baiknya. Kalau salah satu keputusan kita ambil, yang satu baik, yang kedua pun sama baiknya, mungkin mana yang lebih condong untuk kebaikan dari solusi tersebut, solusi masalah tersebut, yang memang harus menghasilkan solusi yang terbaik untuk katakanlah kedua belah pihak. Kalau masalahnya membutuhkan pemikiran ataupun musyawarah, kita lakukan dulu musyawarah seperti apa tindakan atau kebijakan yang harus kita ambil sebagai pengelola sekolah. Jangan sampai tindakan kita atau kebijakan kita, pengambilan keputusan kita merugikan salah satunya. Kan tadi disebutkan bahwa permasalahan dilema itu sendiri mungkin ada positif dan negatif. Jadi kita ambil dari hasil kesepakatan musyawarah dengan para pemangku kebijakan. Seperti itu. Baik, berarti identifikasi yang Bapak lakukan adalah melihat dari kasus atau permasalahan yang dihadapi, apakah itu termasuk hal yang sifatnya baik, mungkin termasuk dilema, ataupun yang satunya salah, yang satunya baik, maka itu menjadi mungkin menjadi bujukan moral. Ya. Jadi juga sudah disinggung, namun ingin diperkuat kembali. Selama Bapak menjadi pemangku kebijakan di sekolah ini, ya, bagaimana cara Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus yang mana kepentingan tersebut sama-sama benar mungkin ya. Bapak mungkin pernah mengalami hal yang satu kasus, dua-duanya kalau diputuskan A benar juga, diputuskan B benar juga. Bagaimana Bapak mengambil nilai kebijakannya, kebajikan dasarnya? Apa yang menjadi dasar Bapak untuk memutuskan? Ini dua hal ini memang benar. Jika A diputuskan benar, jika B diputuskan benar, maka bagaimana pandangan Bapak dalam menilai kebajikannya? Baik. Ada kaitannya dengan poin yang pertama tadi.
kita harus mempertimbangkan, harus selalu mempertimbangkan dengan tim, dengan mau kebijakan. Kalaupun permasalahan tersebut baik dan baik, kita ambil mana yang terbaik dan mana yang tidak merugikan orang lain, khususnya yang bersangkutan dengan permasalahan tersebut. Mungkin juga sudah disebutkan. Berarti langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan adalah yang pertama bermusyawarah dulu, bermusyawarah dengan pemangku kebijakan, kita bicarakan permasalahan seperti apa dari mulai ringan ataupun berat. Terus pengambilan keputusan sama-sama kita rundingkan kembali mana yang lebih maslahat manfaat, seperti itu Pak, untuk kedua belah pihak. Tadi disebutkan ya, dari antaranya diskusi dengan pemangku kebijakan. Mungkin dari pemangku kebijakan tersebut biasanya mungkin Wakasek kesiswaan, kurikulum, terus komite, kita ajak musyawarah untuk permasalahan yang memang dilema, terus sangat sulit untuk diambil keputusannya seperti itu, karena memang tadi disebutkan karena baik dan baik, jadi harus ada bantuan saran dari pemangku kebijakan yang lain, gitu seperti itu. Efektifkah yang Bapak lakukan? Saya lebih efektif lebih sendiri, misalnya Bapak kalau misalnya dibicarakan dengan A dengan B mungkin masalahnya akan terlalu panjang, atau Bapak bisa langsung menyelesaikan sendiri. Yang efektifnya yang seperti apa mungkin yang Bapak bisa sampaikan? Saya kira tadi sangat efektif. Yang pertama bermusyawarah dengan semua pemangku kebijakan terkait. Ya betul. Misal tadi dari mulai wali kelas, kalaupun ada beberapa pasangan anak, wali kelas kita libatkan, orang tua kita libatkan, kesiswaan, wakasek kesiswaan kita libatkan, kurikulum kita libatkan, terus yang terakhir komite sebagai bantuan dari komite ya, dari orang tua siswa, komite kita libatkan semua, dan saya kira hal tersebut sangat efektif sekali sehingga banyak menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat positif. Baik Bapak, mungkin selama ini kasus ada yang ringan, ada yang mungkin cukup sulit yang Bapak lakukan. Mungkin selama Bapak menentukan keputusan tersebut yang menjadi tantangan buat Bapak, ya, pasti ada tantangannya. Apakah dari sisi psikologis Bapak atau psikologis orang yang akan diberikan keputusannya, tantangannya apa yang mungkin Bapak hadapi selama mengambil keputusan? Yang pertama yang suka terjadi ya nurani sendiri ya Pak. Nurani sendiri, kalaupun untuk permasalahan yang memang menyangkut masa depan seseorang gitu, masa depan anak, masa depan guru, nurani kita, karena memang kita sebagai manusia tidak akan lepas dari itu, sisi kemanusiaan kita, hati kita dan kondisi dari orang yang bersangkutan mungkin kita lihat dari sisi itu dulu, dari sisi nurani kita. Yang kedua, kondisi psikologis yang bersangkutan selalu kita pertimbangkan. Yang ketiga, masa depan orang tersebut, mungkin itu selalu jadi pertimbangan yang terjadi gitu. Tantangan yang paling rumit mungkin buat Bapak ya. Itu. Berarti antara sesuatu yang sifatnya harus sesuai aturan tetapi kembali kepada rasa kasihan. Ya, nurani kita kasihan, memikirkan seperti itu. Oke. Ketika mungkin Bapak seperti itu ada dilema yang terjadi untuk mengambil sebuah keputusan, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Apakah Bapak ketika memutuskan sebuah keputusan ada jadwal misalnya harus dibicarakan dulu beberapa hari atau Bapak langsung putuskan pada hari itu juga? Nah, selama ini yang Bapak lakukan seperti apa dalam menentukan sebuah keputusan? Apakah dijadwalkan untuk diselesaikannya secara bertahap atau langsung diselesaikan pada hari itu juga? Langkah yang kita lakukan di sekolah, yang pertama sesuai dengan jadwal prosedural. Yang pertama kita kasih surat dulu, surat peringatan 1, 2, 3, pemanggilan orang tua, musyawarah tentang permasalahan
Yang ketiga, menentukan keputusan seperti apa, keputusan akhir dari permasalahan itu salah satu permasalahan. Kalaupun itu permasalahan berat, kalaupun ringan, kita kasih keleluasaan dalam melakukan pekerjaan seorang kesiswaan atau seorang wali kelas. Kalaupun ringan, cukup selesai dengan orang-orang tersebut. Baik, tentu sebagai seorang pemimpin ketika dihadapkan dengan sebuah permasalahan kemudian harus diputuskan menjadi beban tersendiri buat Bapak. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, selama Bapak memangku kebijakan kemudian memutuskan tidak seseorang atau sosok atau faktor-faktor yang membuat Bapak semua masalah itu bisa diselesaikan atau masalah itu ternyata berat sehingga Bapak harus ada sosok atau faktor yang bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak untuk menentukan keputusan. Bisa dicarikan apa saja faktor yang bisa membuat Bapak lebih tenang ketika menghadapi masalah atau sosok yang membuat Bapak lebih tenang mungkin dalam menentukan kebijakan. Insya Allah mungkin ya saya percaya dengan pengalaman Bapak ada hal-hal seperti itu. Yang pertama, berat tadi disinggung, dalam satu masalah kemungkinan kita selalu mengedepankan akan musyawarah, dan dari anggota musyawarah tersebut kita selalu melibatkan pemangku kebijakan dan kepentingan. Yang sudah disebutkan tadi, ada wali kelas, ada kesiswaan, kurikulum, komite. Kalau saking beratnya mungkin dari pihak yayasan suka kita libatkan. Jadi saya kira orang-orang tersebut yang memang menjadi faktor penentu penuntasan setiap permasalahan yang ada. Kalaupun dari sisi kepala sekolah atau waka tidak bisa memberikan satu keputusan yang pasti, mungkin seperti itu Pak. Jadi baik orang-orang tadi lah, stakeholder yang tadi. Kalau saya simpulkan mungkin yang menjadi kemudahan Bapak dalam menentukan keputusan Bapak berkolaborasi dengan semua tim yang ada di lembaga ini mungkin ya hanya Bapak yang harus menentukan sehingga dari setiap yang sudah Bapak tentukan sebagai pembantu mungkin ya sebagai pembantu Bapak dalam menentukan arah kebijakan di sekolah ini Bapak libatkan. Betul. Oke, mungkin ini untuk yang terakhir Bapak ya yang bisa Bapak sharingkan kepada saya sebagai guru penggerak ke depannya. Pengalaman yang Bapak alami yang bisa disaringkan kepada saya sebagai pembelajaran. Setidaknya pembelajaran buat Bapak dalam mengambil keputusan seperti apa saja yang harus diterapkan. Sehingga menjadi pembelajaran buat Bapak ketika ada permasalahan akan mudah seperti ini. Ketika ada yang sulit seperti apa yang akan Bapak lakukan. Mungkin menjadi pembelajaran buat Bapak yang bisa disampaikan kepada saya. Yang pertama mungkin sebagai pengalaman ini Pak ya. Yang pertama, komunikasi yang bagus antara stakeholder yang tadi saya sebutkan, dari mulai kesiswaan, wali kelas, kurikulum, komite, yang memang nantinya akan memberikan masukan dan saran untuk salah satu pengambilan keputusan yang bagus, yang memang nanti menghasilkan keputusan yang sesuai, yang berimbang lah ya, sehingga kita sebagai pengelola, sebagai kepala sekolah tidak merasa terbebani dengan permasalahan yang memang sangat pelik gitu ya Pak. Terus permasalahan tersebut saya kira hampir 100% lah selesai dengan cara bermusyawarah, dengan cara berkomunikasi tanpa harus membeda-bedakan siapapun itu yang menjadi bermasalah, yang mendapat masalah, baik dari guru maupun dari siswa, lalu kita musyawarahkan dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Baik Bapak, mungkin dari semua
permasalahan itu dihadapkan harus diputuskan, maka yang pertama mungkin dari yang sudah Bapak sampaikan, yang pertama harus adanya komunikasi, kemudian dilibatkan semua stakeholder yang ada di lembaga, kemudian mengapresiasi semua masukan tersebut ya, sehingga tidak menyebabkan otoriter. Ya, betul. Kalau otoriter mungkin nanti kedepannya akan berdampak tidak baik gitu. Betul. Yang satu kan ketinggalan tadi ego dari salah satu masing-masing stakeholder mungkin agak ditekan gitu lah biar permasalahan cepat, karena memang kalau dipertahankan ego masing-masing biasanya kalau dalam musyawarah dalam rapat salah satu permasalahan menentukan kebijakan suka ngambai gitu ya, telat gitu, sehingga waktu sangat tidak efektif dan efisien gitu Pak. Itu Pak, mungkin wawancara saya sampai di sini saja Pak. Sangat inspirasi sekali apa yang sudah Bapak sampaikan, sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan yang Bapak utarakan tadi menjadi pembelajaran buat saya, sehingga saya setidaknya dapat mengambil pelajaran, kemudian bisa terinspirasi dari apa yang sudah Bapak lakukan. Baik. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini kami mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dalam proses pendidikan guru penggerak ada salah satu tugas yaitu melakukan wawancara kepada pimpinan atau kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yaitu dilema etika dan pendidikan moral. Langsung. Nah, Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi antara kasus-kasus yang memang ini masuk ke dilema etika atau bujukan moral? Seperti apa? Ya, terima kasih untuk Pak Reza, Bu Nia, Bu Ros, sama Bu Siti ya. Kebetulan CGP SMP 13 mudah-mudahan sukses, selamat, terus lulus sampai dengan akhir. Ini merupakan salah satu tugas mungkin ya dari kegiatan CGP itu sendiri. Betul, terkait dengan kebijakan atau keputusan di sebuah lembaga, khususnya di sekolah, terkait dengan identifikasi atau sebelum ke sana, ini dilema etika itu kan menentukan satu pilihan di antara dua pilihan yang benar, gitu kan? Kalau tadi kedudukan moral memilih antara dua yang salah dengan yang benar, ya, kalau itu kan jelas gitu. Kalau yang benar dengan yang benar yang paling sulit. Nah, terlebih dahulu kan itu semua identifikasi yang tentunya permasalahan gitu ya. Nah, permasalahan tersebut identifikasi tentu tidak hanya oleh sendiri. Nah, oleh sendiri tentu akan kewalahan karena berbagai macam permasalahan di lembaga itu banyak. Ya, ada di bidang kurikulumnya, di bidang siswaannya, di bidang hubungan kemasyarakatan dalam artian hubungan teman-teman di lingkungan belajar juga kan perlu. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan identifikasi tentu kita menggunakan stakeholder, memanfaatkan stakeholder yang ada di sekolah. Nah, sehingga identifikasi masalah daripada dilema etika itu sendiri akan terakomodir, muncul gitu kan, mana yang harus kita selesaikan, yang harus kita putuskan daripada dilema etika itu sendiri. Ya, salah satu contohnya lah, ini kan bagian daripada tim komdis gitu ya. Ini tim komdis merupakan salah satu bagian yang mengidentifikasi daripada dilema etika itu sendiri. Sehingga ketika nanti tim ini mengidentifikasi permasalahan dilema etika itu sendiri, setelah mengidentifikasi, mengklasifikasikan, kemudian mencari akar permasalahannya apa, kemudian kita mengambil sikap, tindakan, program yang harus kita lakukan. Nah, itu semuanya tidak bisa dilakukan oleh pimpinan sendiri.
tentu oleh seluruh stakeholder yang ada. Makanya di kita di 13 banyak elemen, banyak unit gitu kan, banyak kepanitiaan. Sengaja saya munculkan itu karena nggak mungkin kepala sekolah bisa sendiri. Dan prinsip saya ketika di sekolah beda dengan di birokrasi. Kepemimpinan di birokrasi bisa otoriter, tapi kepemimpinan di sekolah bukan kepemimpinan otoriter, tapi kepemimpinan pembelajaran. Artinya kepala sekolah harus memberikan sebuah contoh ketika menentukan kebijakan itu tidak hanya atas dasar pribadi, tapi harus atas dasar musyawarah. Makanya tadi identifikasi dilakukan dengan sendiri, tapi elemen-elemen yang terkait, ya siapa, bagian siapa, unsur mana kita identifikasi melalui itu. Terkumpullah dan hasil identifikasi itu sendiri, ya dengan akar permasalahannya, baru kita menentukan kebijakan selanjutnya. Itu barangkali yang simpel, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah jawaban yang benar. Iya, Pak. Jadi saya tangkap dari penjelasan Bapak tadi, dengan adanya koordinasi, kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada di sekolah, bisa lebih terbuka dan mudah dianalisa juga ya Pak ya? Betul. Jadi ada keterbukaan dengan semua stakeholder. Artinya semua tahu permasalahan di kita itu apa. Tapi tetap walaupun permasalahan itu semua tahu, kebijakan itu sendiri tidak ditentukan oleh salah satu indikator. Tetap ada di pucuk pimpinan hasil daripada musyawarah tadi. Itulah intinya demikian. Nah Bapak, dalam ketika dihadapkan ada kasus yang memerlukan kebijakan Bapak, misalnya ada dua yang sama-sama ada nilai kebajikannya, gitu. Nah, bagaimana langkah Bapak gitu dalam mengambil keputusan itu, gitu. Terutama yang tadi ada dua nilai kebaikan. Ya. Nilai kebaikan, tapi mungkin juga bentrok dengan aturan gitu ya. Ketika ada sebuah itu tetap gitu kan, kita tadi sudah berbicara bahwa hasil daripada keputusan kebijakan itu hasil daripada musyawarah, hasil daripada ngobrol. Ketika ada sebuah masalah, saya ngobrol biasanya pertama dengan Wakasek. Kumpul semua di sini, semua terlibat, keempat-empatnya ada. Kita tanya, ini ada masalah begini. Tapi masalahnya kedua-duanya misalkan benar. Nah, kita cari solusinya seperti apa. Mungkin yang pertama kita lihat dari segi kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingan pribadi atau kepentingan umum? Ketika kepentingan itu merupakan kepentingan umum, ya kalaupun dua-duanya benar, tentu harus ada yang salah satu yang dikorbankan. Itu apa? Ya harus yang kepentingan umum dulu. Ketika sudah memenuhi itu, mana skala prioritasnya? Kita ambil skala prioritas. Yang prioritas yang A atau prioritas yang B dari dua hal yang benar tadi. Kalau misalkan, nah ini perlunya ini yang ini dulu nih, ya yang A dulu, ya tentu kita kebijakan keluarkan yang A, akan yang B. Walaupun misalkan, mungkin ya nggak tahu ini nyangkut atau enggak. Misalkan kebijakan itu dilontarkan, ada hal yang merasa tersinggung dan lain sebagainya, gitu kan pasti ada lah kebijakan itu sendiri karena hasil bersama. Tapi dari segi keefektifannya kita perlu melontarkan ini dulu, ya skala prioritas itulah yang harus kita lakukan. Jadi dua alternatif tadi, satu skala prioritas, kedua lihat dari kepentingannya umum atau pribadi. Nah itu yang harus kita lakukan sehingga semuanya bisa terselesaikan. Baik Bapak, dari pemaparan Bapak dapat dipahami bahwa tadi yang pertama itu kita tentukan dulu ya Pak, kepentingan mana dulu, pribadi atau umum gitu ya, lalu skala prioritas gitu ya. Nah Bapak, apakah ada langkah-langkah atau prosedur khusus baik itu yang pernah Bapak gunakan dalam menangani kasus ini selain? Ya, terima kasih. Memang terkait dengan penentuan kebijakannya, saya nggak pernah menentukan ketika ada info, Pak ada masalah ini, udah gini aja, enggak ya, nggak bisa putusan begitu saja. Nah, maka ketika ada sebuah permasalahan itu tadi saya bilang, panggil dulu Wakasek semua, kita ngobrol di sini, jangan jauh-jauh lah. Ini kan bagian daripada tim komdis yang kita bentuk.
Kan dari awal tim kami sudah mengidentifikasi permasalahan anak dari segi karakter, gitu kan, permasalahan dari segi pengetahuan, kita sudah mengidentifikasi. Siapa? Tim kan, tim dulu. Ketika muncul masalah itu sendiri, nah kan tetap hasil daripada kebersamaan, gitu kan. Tidak asal meletak dari kepala sekolah. Maka tadi saya katakan, saya tidak ingin menerapkan sistem sistem pembelajaran kepada teman-teman kita ini dengan kepemimpinan yang otoriter, tapi kepemimpinan pembelajaran yang diterapkan. Nah, itu vokal saya dari dulu, dari ya ketika di 12, di 16, barusan 16 bilang saya itu paling tertarik dengan Bapak karena ketika Bapak jadi wakil saja saya sudah sangat kagum dengan teknik Bapak, katanya. Bagaimana mendekati orang, bagaimana menyelesaikan masalah. Makanya saya datang ke sini, gitu. Karena Bapak saya lihat dari dulu seperti itu. Langsung muji-muji, saya kata masalah. Nah itulah makanya di sini pun sama. Ketika kita punya masalah, kita tetap ada perkumpulan dulu. Siapa yang tersangkut gitu ya? Bagian mana ini? Apakah bagian guru? Apakah bagian wakase? Apakah bagian TU? Tergantung permasalahannya. Ambil bersama dulu. Jadi mengutamakan sistem kebersamaan. Betul. Ya. Komunikasi. Dari semua yang sudah Bapak paparkan barusan, apakah ada hal yang paling Bapak anggap efektif dan apa itu ketika Bapak memutuskan sebuah kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ya, memang langkah yang paling efektif itu adalah hasil daripada rembukan tadi. Hasil daripada rembukan. Ketika kita sudah memutuskan, misalnya nih ada dilema nih, ya teman-teman. Dilemanya A begini, B begini, dua-duanya baik, tapi berdasarkan aturan ada sedikit pelanggaran kedua-duanya. Kita mau pakai yang mana? Kita ambil kebijakan, suara banyak, kemana arahnya, itu kan lebih efektif. Ya, daripada kita dengar dari sumber ini. Ya. Kita ambil yang terkaitnya saja, stakeholder mana yang terkait dengan permasalahan itu, yang kita bersama-sama rembuk, kita putuskan, dan itulah yang sangat efektif bagi kita ketika kita menyelesaikan sebuah keputusan, termasuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di BP, gitu kan. Kita sering dengar permasalahan dari BP juga ada yang dilema etika, ya, tidak hanya dengan dilema-dilema itu saja. Nah, terkait dengan itu, demikianlah kami menerapkan. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, apakah Bapak pernah mengalami tantangan dalam menangani kasus dilema etika? Jelas ya. Jelas tantangan banyak sebetulnya ya kalau terkait dengan dilema etika. Satu tadi diantaranya adalah namanya juga manusia ya. Manusia itu tidak lepas daripada salah dan lupa. Terkait dengan hati juga, ya, kita tetap ada nurani. Ketika kita mau melunturkan sebuah keputusan, jelema itu dekat dengan kita, gitu kan, orang setia, gitu kan, orang yang sangat memperhatikan ketika kita punya kegiatan atau apapun, aktif dan sebagainya. Itu selalu menjadi sebuah tantangan untuk menentukan sebuah keputusan. Tapi tetap keputusan itu tetap harus dikeluarkan kan. Nah, tadi ketika keputusan itu dikeluarkan hasil sendiri pasti efeknya lain. Tapi ketika keputusan itu hasil daripada musyawarah dari beberapa elemen yang kita kumpulkan yang terkait dan kebijakannya satu bahasa, insya Allah ketika kita sampaikan tentunya juga disampaikan dengan baik juga gitu ya. Insya Allah dilema etika itu sendiri akan menjadi sebuah solusi. Penyampaiannya tantangan banyak gitu, sangat gitulah. Tapi ya itulah kita bagaimana mengemasnya kembali gitu kan. Iya betul. Nah kan tadi tantangan banyak sekali ya Pak ya, tapi insya Allah Bapak bisa menyelesaikan. Insya Allah, karena kebersamaan tadi ya kita musyawarah, kita selesaikan dengan ya komunikasi juga dengan teman-teman. Alhamdulillah semua terselesaikan. Pengambilan keputusan itu apakah ada tata kala atau jadwal tertentu nggak Pak? Misalkan ada kasus nih, apa langsung dijadwalkan atau
atau ditangani secara langsung? Ya, ketika ada masalah, kalau tadi sih saya gambaran beda gitu. Tapi kan supaya lebih ini, ketika ada masalah kita kan biasanya mencari tadi identifikasi masalah dulu. Nah, kita identifikasi masalah, akar permasalahannya di mana, terus solusinya nanti seperti apa. Nah, yang dilibatkan siapa? Kita selesaikan bersama. Dengan waktu ya tentu tidak terburu-buru. Ya tadi dengan tim yang kita sudah kumpul, sok identifikasi dulu masalahnya. Yang benar itu apa? Yang benar itu bagaimana? Setelah itu cari akar permasalahannya. Oh akarnya di sini Pak. Yuk solusinya gimana? Tindakannya gimana? Pak urang kieu gitu kan? Yuk kita seperti ini Pak, selesaikannya. Hasil daripada semua itu insya Allah akan terjadi dengan baik. Jadi biar nggak dalam waktu ketika ada masalah langsung break selesai hari itu. Tetap ada cari dulu akar permasalahannya dengan penjadwalan yang tentu tidak dilalai-lalai juga ya, ada batasan gitu, batasan waktu. Kalau memang permasalahan segera selesai ya tidak dengan 1 jam tentunya, mungkin 1 hari 2 hari gitu kan, harus segera selesai. Kalau misalkan masalah ya ini cukup waktu lah untuk 2 atau 3 hari, dalam seminggu kita jadwalkan. Contoh lah misalkan di BP sendiri kan sudah punya identifikasi permasalahan ya. Ya kan itu udah dijadwal. Ketika permasalahannya muncul bisa diselesaikan sendiri, diselesaikan. Ketika tidak diselesaikan, nah ini perlu kebijakan pimpinan baru komunikasi gitu kan. Artinya itu tidak tergesa-gesa, tetap ada penjadwalan supaya nanti hasilnya bagus. Dalam artian bagus di sini aman, nyaman bagi semua yang terkait, tidak ada yang dirugikan. Minimalisir dampak-dampak. Betul. Tadi sudah disampaikan Pak. Mungkin saya sekarang mau menanyakan secara lebih spesifik. Tadi ada beberapa hal terkait kasus, ada yang mudah, mungkin ada yang sulit, sehingga harus mempertimbangkan beberapa. Yang menjadi pertimbangan Bapak ketika menghadapi kasus yang sulit, misalnya perlu beberapa hal atau dari aturannya atau dari yang bermasalahnya yang membuat Bapak sehingga kasus itu ini mah harus menanya ke A, harus menanya ke B, mungkin siapa sosok yang menjadi apa ya, panutan buat Bapak atau menjadi orang yang menjadi rujukan untuk menanya, sehingga itu bisa mempermudah Bapak dalam membantu membuat solusi dari permasalahan tersebut. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan lumayan agak menjadi mendalam ya. Menjadi mendalam karena biasanya kan kalau keputusannya tidak bisa. Iya, karena ada sebuah rujukan gitu kan, rujukan kemana nih? Maksudnya kemana gitu ya? Ya nggak apa-apa, itu lebih bagus juga. Ya ketika kita punya masalah yang sangat sulit, itu tetap kalau saya tidak ada figur manusia yang dijadikan tempat aduan. Tetap kita satu Allah yang menjadi tujuan kita. Ya. Hanya solusi itu sendiri kalau memang sulit, yuk tetap komunikasi dijalin dari semua lini yang ada di sekitar kita. Kalau permasalahan menyangkut orang luar, ada pihak ketiga yang mempermasalahkan itu, baru kita komunikasi dengan pihak luar. Tetap pihak luar juga diajak komunikasi, jadi dilibatkan. Kalau memang permasalahan tergantung dari masalah itu sendiri. Kalau masalahnya cukup di dalam, ya kita komunikasi dengan orang dalam saja. Ketika permasalahannya ada penyangkut sangkut paut dengan orang-orang luar, ya tentu kita komunikasi dengan elemen-elemen yang terkait. Ya, kalau misalkan terkait dengan keamanan, ya tentu dengan kepolisian dan Koramil yang harus kita ajak bicara. Ya, terkait dengan keamanan anak-anak, gitu kan, sama kepolisian yang harus kita ajak bicara. Atau lingkungan sekitar. Contoh, kita kan terkait dengan kedisiplinan anak ini, kita juga kan dulu di MOU Komdis ya, kita mengundang RT, RW gitu kan, kepolisian, Koramil, kecamatan. Nah itu untuk menyelesaikan sebetulnya penanganan masalah kita itu sulit, di anak kabur itu sulit gitu kan. Nggak bisa hanya kita yang menyelesaikan, tapi orang luar juga harus ada keterlibatan. Makanya kita sosialisasi, kita kerjasama untuk menyelesaikan itu. Panutan saya ya tetap
ke komunikasi kita jalankan. Komunikasi, silaturahmi kita jalankan. Nah, tentunya bakal banyak orang yang terkait, yang diajak komunikasi gitu. Oke, berarti dalam hal ini kita juga harus bisa merangkul semuanya kan? Sehingga dengan adanya kerjasama seperti itu kita akan mudah membantu. Oke, untuk terakhir mungkin Pak ini. Ya, boleh. Dari yang sudah Bapak sampaikan, pengalaman Bapak mungkin menjadi pemimpin dimanapun ya, pengalaman yang sangat berarti dari semua kebijakan-kebijakan Bapak yang sudah ditetapkan, apa yang bisa dijadikan pembelajaran buat kami nanti ketika kita menghadapi permasalahan A, B, C, D misalnya, baik yang berat atau yang sulit, dari Bapak pembelajaran apa yang bisa di-share-kan kepada kami dan pengalaman Bapak untuk bisa Bapak sampaikan. Baik, ya ini nyangkut ke pengalaman pribadi gitu kan. Menjadi kunci buat kami juga. Mudah-mudahan, karena kan salah satu tujuan daripada CGP juga adalah nanti ke depan akan menjadi salah satu penentu kebijakan untuk calon-calon kepala sekolah juga gitu kan. Wah, wajib lah mungkin saya share. Ya. Tapi mudah-mudahan ini juga tidak salah ya apa yang ingin saya sampaikan. Nah, terkait dengan itu ya kuncinya tetap satu ya, jaga silaturahmi. Jaga silaturahmi dengan teman, lingkungan. Ya, lingkungan sekitar kita bekerja, sekitar kita memimpin gitulah ya. Nah, yang kedua, jangan ada bahasa saya pemimpinnya. Oh. Nah, itu jangan ada di diri kita itu saya kepala sekolah. Mas saya. Nah, kebanyakan berpikir seperti itu. Ya. Kepala sekolah itu hanya jabatan yang diberikan, yang dipercayakan oleh pemerintah untuk mengelola sekolah. Jabatan itu tetap di dalam pekerjaan kita berhubungan dengan orang-orang atau stakeholder yang ada dalam lingkungan itu sendiri. Kita nggak bisa jadi kepala sekolah atau sekolah berhasil tanpa ada peran serta dari guru, dari TO, dari semua elemen yang ada. Kalau tidak kita komunikasi, tidak kita dekatkan silaturahmi kita. Artinya kita tetap satulah ya, jangan sombong, ya ngobrol lah gitu, diajak ngobrol aja teman-teman kita. Karena dari sekian orang di lembaga itu tidak semuanya lurus. Betul. Ya, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, yang kontra ini yang harus kita singkapi. Ketika ada yang pro, kita nggak permasalahkan. Berarti setiap kita punya program setuju. Tapi ketika yang ada yang kontra, ini yang akan menjadi penghambat. Walaupun satu, ini harus kita perhatikan. Jangankan 1000, satu aja jadi penyakit gitu kan. Makanya konsep saya nggak demikian. Saya tarik bukan. Saya berikan beban. Padahal juga nggak bebanan gitu. Tapi itu karena sudah menjadi sebuah kewajiban dan delegasi tugas itu sesuai dengan tupoksi kita bagi. Ini bagian kurikulum, bagian kurikulum bagian Anda, ini bagian humas, ini bagian Anda, ini bagian sarana, ini bagian Anda, ini kesiswaan, ini bagian Anda. Itu tupoksi itu yang akan membuka mereka. Nah, contoh lah satu diantaranya mungkin ada kan asal lagi sebat gibang berarti. Panandang yang wakasi humas kemarin di sini, saya punya catatan ketika sebelum ke sini, ya, punya catatan alim gitu. Ya. Tapi kan ketika saya datang ke sini, beliau saya anggap sebagai teman kerja, ya. Jadi teman kerja lah kita anggap teman kerja, bukan bawahan, bukan atasan, itu nggak ada dalam istilah pemikiran saya. Di lapangan saya tetap semua adalah teman kerja, apalagi bagian Wakasek itu middle-nya, gitu kan. Middle-nya daripada teman-teman yang ada di ruang guru. Makanya kita fasilitasi mereka. Sampai-sampai kan Panandang sendiri merasa dihargai. Ada perbedaan. Baru kali ini saya dihargai oleh kepala sekolah katanya. Dia bilang kesini sendiri. Waktu pamitan dia sudah pensiun. Sampai cucuran air mata nangis. Karena merasa dihargai. Padahal saya hanya meluruskan tupoksi saja. Ya, ini Pak bagian Bapak mangga. Ini bagian otomatis kita nanti ketika jadi kepala sekolah harus tahu tupoksi masing-masing lokasi. Harus tahu tupoksi masing-masing di TU, tahu tupoksi daripada guru, BP, Perpus dan sebagainya. Karena itulah modal kita untuk membagi tugas sama.
ya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Ketika diberikan tugas seperti itu, mereka tidak merasa dibebani, justru merasa bangga, gitu kan, karena diberi tanggung jawab. Beda dengan yang tadi PL aja, nah itu akan muncul ya bahasa, jadi sebut nanti provokator lah, bertentangan. Nah, padahal tidak sebenarnya. Ya tergantung kita. Yang saya terapkan itulah. Ya, dimanapun saya kerja, alhamdulillah ketika di 12 awal jadi kepala sekolah, di 17 sampai sekarang banyak yang silaturahminya masih terjalin. Ya, karena yang kita bina ya demikian. Enggak istilahnya, oh saya kepala sekolah, dia mau rumah saya gitu kan. Nah, tidak seperti itu. Tetap semua adalah rekan kerja. Itu baik Pak, pengalaman Bapak sangat luar biasa, kemudian bisa sharing juga dengan kami apa yang harus dilakukan ketika nanti misalnya kami diberikan beban untuk memutuskan. Ya. Sangat baik sekali ya. Oke Bapak, mungkin kita cukup dulu. Bapak selama dipimpin oleh Bapak memang terasa banyak sekali. Saya baca apa ya, Bapak kan humanis ya, jadi dalam kepemimpinannya itu punya pola-pola yang memang memahami secara individu ini gitu, karena tadi ya dengan tujuan membagi tugas tadi. Sehingga semua merasa dirangkul ya. Inspirasi. Ya itu kan bisa dirasakan lah teman-teman sendiri ya, selama saya di sini mungkin hampir pada 2 tahun, 2 tahun kedua gitu kan, sekarang menginjak tahun ketiga. Ya begitulah gitu, pribadi saya seperti itu, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang, cuman saya ingin mengutamakan kebersamaan, sama-sama, karena ini lahan kita, ini sawah kita, yang harus kita pupuk, yang harus kita siram, agar tumbuh berkembang menjadi sebuah sekolah yang lebih maju. Modalnya ya seperti itu. Makasih kalau cukup Wanda. Ya itu ilmunya hanya seperti itu. Iya, luar biasa sekali, pokoknya banyak yang dapat kami ambil dari pengalaman Bapak yang luar biasa. Itu termasuk budaya positif Positif. juga ya, budaya positif pendekatan yang Bapak lakukan. Iya betul ya. Saya belum buka tuh di PMP budaya positif, belum dibuka. Cuman gitu aja lah. Nah, ya baca deh baru perundungan, kemarin udah perundungan. Semua hampir-hampir kita udah laksanakan sebetulnya. Kalau saya kaji semua PMM yang saya buka, ternyata semua hampir sudah dilaksanakan di kita mah gitu. Makanya mudah, tinggal aksi nyata udah. Iya, tinggal aksi nyata aja dengan dokumen beres gitu. Makanya bagi teman-teman mudah sebetulnya, tinggal ya mau bukanya aja lah. Tapi di kita alhamdulillah udah cukup banyak lah. Di 8 mulai ada motivasi, bahkan kemarin saya panas sih. Saya aja kalau sekolah tuh udah 5, ini belum pada buka gitu. Alhamdulillah sekarang mulai ada semangat gitu lah. Tapi itu ada baru kurikulum aja, kurikulum juga baru 1 sertifikat. Kurikulum. Nah, makanya saya kompor-kompori gitu. Ya emang positif gitu kan. Ya alhamdulillah sudah mulai pada bertanya gimana Pak sistem itunya. Saya ngeceng bulan Agustus bisa 2, bisa 3. Alhamdulillah. Ya itu memang kan. Kapan pipisan pengen Bapak ilmunya dari Bapak, berharga sekali buat kami melangkah ke depan. Amin. Mudah-mudahan. Yang bisa kami sampaikan ucapan terima kasih atas luangan waktu. Kali ini sudah Bapak luangkan buat kami. Mudah-mudahan dari cara yang Bapak lakukan bisa menjadikan kami dalam diri kita ke depannya. Amin. Terinspirasi kita. Amin. Mudah-mudahan. Ini yang ini calon-calon pemimpin baru yang bisa memajukan dunia pendidikan. Saya doakan. Nanti bisa berkomunikasi lah di luar musyawarah ini atau di luar wawancara ini juga kita bisa sharing pengalaman juga sama. Mumpung saya masih ada, bisa dimanfaat. Mudah-mudahan jadi kebaikan Bapak ini bisa jadi amal jariah ketika nanti tabungan kita semuanya. Amin. Terutama Bapak. Amin ya Rabbal Alamin. Siap.
Mudah-mudahan Bapak juga tidak bosan kami berkonsultasi ke Bapak. Silakan, selagi saya masih bisa menghadapi, bisa sehat, dan utamanya kan sehat. Kalau nggak sehat, pikiran juga nggak bisa berpikir gitu kan. Ini alhamdulillah tadi pagi udah agak mendingan gitu kan, kita bisa berangkat jam 8 dulu, ya di 8 juga udah selesai permasalahan dan sebagainya. Berangkat lagi ke sini, kalau nggak sehat kan nggak bisa berkumpul seperti ini. Utamanya kita sehat semuanya lah, sehat-sehat, panjang usia, Allah berikan berkah semua. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Semangat, Wilujeng. Semangat, Wilujeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.